Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, di dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan atau Undang-Undang PPSK, OJK diberikan kewenangan luar biasa sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menyidik perkara tindak pidana di sektor keuangan. Dengan demikian, OJK bisa menangkap, melakukan penyidikan, termasuk penyidikan tindak pidana pencucian uang, hingga menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai bertambahnya kewenangan OJK ini, dan apakah akan membuat kasus-kasus pelanggaran di sektor keuangan akan berkurang? Di 633-9160. Pendapat sebenarnya saya pesimis ya, karena banyak kasus-kasus binomo segala macam yang nggak bisa dibenahi oleh OJK. Kalau saya boleh berharap kepada Pak Jokowi juga ya, tolonglah kalau memang mau ditambah kewenangan OJK sih boleh-boleh aja, dicoba nggak apa-apa, kan nggak salah. Tapi dipilihlah pegawai-pegawainya, dari ketua OJK-nya sampai semua pegawainya tuh benar-benar orang yang kredibel gitu, yang profesional, bisa dipercaya, tegas gitu ya. Ya walaupun KPK juga ada kelemahannya, tapi KPK masih ada bagus-bagusnya lah menurut saya ya, daripada kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang menurut saya banyak yang nggak benar lah di dalamnya. OJK juga ada yang kurang bagus yang menurut saya. Baiknya gini nih, kalau memang mau dibikin seperti itu nggak apa-apa, tapi Pak Jokowi pilih orang yang bagus, kredibel dan tegas. Udah gitu fungsinya pencegahan, pengawasan, dan penindakannya yang benar-benar gitu. Pencegahan itu paling penting gitu, utama itu, supaya jangan ada korban yang terjadi jatuh lagi. Terus kalau bisa ada pengadilan tindak pidana kejahatan investasi gitu, kayak KPK kan ada Tipiko ya, pengadilannya mesti beda, jangan pengadilan umum lagi. Jadi benar-benar dipilih hakim-hakim yang profesional, dan kalau bisa pengembalian 100% kerugian nasabah kalau ada terjadi sesuatu, itu yang paling penting, bukan hukuman kayak hukuman penjara. Itu nggak penting menurut saya. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya sih percuma, karena kan banyak kasus-kasus yang memang tidak bisa selesai begitu banyak, dan urusan-urusan keuangan kan udah begitu banyak ya, dan itu juga beban biaya negara untuk OJK juga begitu besar, tidak efektif. Saya nggak ngerti yang memberikan wewenang ini siapa sih, kok mau jadi seperti ada kekuasaan terselubung ya. Kalau dinilai dengan real, sebenarnya tidak ada prestasinya sama sekali. Ya, jadi tupoksi dari OJK itu kan jelas tugas pokok dan posisinya kan untuk mengemban moral material terhadap ini keuangan ya. Dan sampai saat ini kan kita melihat, mohon maaf nih kalau saya salah penilaian, dia kelihatannya tidak bisa menangani secara menyeluruh atau komprehensif. Ada banyak nasabah yang melakukan somasi, tapi nyatanya tidak bisa diselesaikan secara baik. Jadi saya kira berat sekali untuk menambah wawasan seperti itu. Berat. Terima kasih. Ini luar biasa kalau sampai namanya OJK masuk ke bidang yudikatif juga. Berarti memang harus kerja keras. Yang jadi masalah itu bukan hanya di bawahnya. Ini keputusan hakim ini kadang-kadang kita nggak masuk akal. Seperti Indosuria, tadinya pidana jadi perdata itu yang di tangan hakim. Itu yang perlu diperbaiki hakim ini supaya memberi putusan sesuai dengan keadilan. Bahwa OJK sekarang ini masih seperti tukang stempel ya. Kasus-kasus seperti asuransi Jiwasraya, kemudian asuransi Jiwa Kresna, kemudian Wana Arta dan Indosuria, semuanya itu terjadi begitu ya, seolah-olah OJK itu tukang stempel, diawasi oleh OJK, tetapi hasilnya tidak ada. Sampai akhirnya hanya dilempar ke kejaksaan dan juga pengadilan sampai dipilotkan ya kasus asuransi Wana Arta. Jadi intinya kalau misalkan OJK yang tidak ya dalam tanda petik tidak sanggup ya selama ini rekodnya, data historisnya tidak bisa melakukan pengawasan, apalagi diberikan wewenang yang lebih besar lagi gitu loh. What for gitu loh. Jadi intinya itu malahan jadi super body ya, tukang stempel ya, istilahnya ya ada setoran, maaf kata ya tetap dilewat-lewatkan gitu. Saya tidak setuju ya. Makasih. Jadi ini pasti sebuah perlindungan ya buat masyarakat. Karena kalau kita lihat kejahatan keuangan ini ada di semua level ekonomi. Di tingkatan ekonomi atas ada platform-platform saham atau platform-platform Bitcoin yang ternyata sebenarnya tidak beda dengan platform judi atau tipu-menipu. Di level ekonomi menengah
kita lihat juga banyak sekali janji-janji investasi semacam crowdfunding itu yang juga terjadi penipuan, termasuk perusahaan asuransi dan lain sebagainya, bank-bank BPR, kemudian bahkan di level bawah. Nah ini nih, OJK pasti akan sangat membantu dengan undang-undang baru ini, karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang buta secara keuangan, illiterate, financial illiteracy nggak bagus, dan butuh, terutama petani di kampung-kampung itu dijerat oleh lintah darat berkedok Badan Hukum Operasi misalnya gitu. Tapi sebenarnya prakteknya seperti zaman Belanda, yaitu lintah darat, sehingga hasil pertanian mereka direbut, hartanya disita dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Financial Services Regulation. Nah, oleh karena itu masyarakat kita dari ekonomi atas, menengah, dan bawah ini akan lebih terlindungi. Mungkin ada yang akan berpendapat, ya tapi kan harus lapor ke jaksa lagi, diputus oleh hakim ya. Iyalah, masa yang memutusnya abang angkot di pinggir jalan, pasti diputus oleh hakim. Tetapi dengan semakin bergiginya OJK, maka akan berpikir 1000 kali orang-orang yang ingin memberikan yang ingin melakukan penipuan dengan cara membuat perusahaan-perusahaan ini. Karena perusahaan lintah darat terutama itu kan bisnis modelnya sederhana, sehingga uang-uang yang ingin di money laundering itu dengan mudah masuk ke bisnis-bisnis yang semacam simpan pinjam ini, baik yang offline maupun online, karena bisnis modelnya sangat sederhana. Ini menyebabkan banyak rakyat yang terjerat. Nah, mudah-mudahan mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita dengar ada 1.000 atau 2.000 koperasi ilegal yang digulung oleh OJK dan ditangkap 1.000-2.000 orang oknum pemiliknya. Itu akan menyenangkan sekali ya, karena bisnis kita, market kita akan menjadi lebih efisien, karena supply demand-nya itu supply demand yang efisien, market efisien, bukan karena tipu menipu. Terima kasih. Tepat banget itu sebenarnya, OJK harus diberi kekuasaan saat ini hanya supply barang bukti aja dia gitu. Sebenarnya sih beririsan dengan PPATK ya, tapi ini agak konteksnya berbeda. Memang banyak nasabah-nasabah itu yang bidang keuangan itu yang memang penjahat-penjahat yang ngerampok-rampokin uang-uang bank. Bank sendiri kan uang-uangnya rakyat juga itu, ya kan, interget gitu. Jadi tetap sekali setuju dengan kebijakan itu. Terima kasih. Saya sih kalau dengan penambahan peraturan tadi, di mana dari pihak OJK ada penambahan kerja untuk pengawasan, ya harusnya bisa dilakukan dengan baik dan benar, dengan harapan mencegah ya, bukan berarti harus ya kalau penangkap kan lain ceritanya. Kalau sudah terjadi terus ada terjadi terus ditangkap orangnya, terus dibongkar segala jaringannya, itu oke lah, itu mungkin sama aja fungsinya sama dengan KPK. Tapi kan ini kan hak istimewa yang harusnya di mana OJK itu orang otoritas keuangan yang sifatnya melakukan pengawasan gitu loh, bukan yang sudah terjadi baru dia dapat pengawasan gitu. Jadi yang harusnya sebelum terjadi itu yang harusnya fungsinya dilakukan oleh OJK untuk membantu masyarakat gitu loh. Kalau fungsinya hanya menangkap ya itu bukan sama perlu OJK lah kalau saya bilang ya, PKnya cukup kok sama polisi gitu loh. Jadi harusnya kan balik lagi nih, dengan biaya yang cukup besar yang diambil dari pihak perbankan, harusnya OJK itu benar-benar menunjukkan sifat kerjanya yang membantu masyarakat gitu loh, bukannya hanya saja dengan makan gaji besar aja. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Bagus aja sih OJK dikasih perangkat seperti itu, tapi ujung-ujungnya tergantung dari mentalitas orangnya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih kurang cocok ya, karena kalau melihat ke belakang yang sudah terjadi, itu malah ada oknum-oknum OJK yang terlibat. Contohnya kasus Jiwasraya, itu ada beberapa direktur OJK yang sudah dipenjarakan kan. Jadi menurut saya kalau ditambah kewenangan itu kurang cocok. Jadi akan menambah celah, ya, menambah kekuatannya. Jadi malah potensinya untuk pemenangnya terlalu besar. Menurut saya itu. Terima kasih. Saya pikir ini sebuah terobosan ya, untuk membantu masyarakat terhindar dari banyaknya kriminal
keuangan berbentuk apapun, berbentuk crowdfunding, koperasi yang sekarang 106 triliun ya Indosuria, kemudian asuransi dan sebagainya. Sebagai masyarakat, saya terima kasih pada DPR dan pemerintah yang membuat undang-undang ini. Namun implementasinya memang harus secepatnya. Misalnya OJK harus mempunyai kantor perwakilan di tiap kota atau kabupaten atau di provinsi, karena kadang kejahatan itu tidak hanya kejahatan keuangan ini tidak hanya bersifat nasional tetapi juga bersifat lokal-lokal. Kalau kita lihat crowdfunding sebangsa arisan, operasi MLM, atau BPR tipu-tipu itu ya, itu adanya Mbak di kota-kota kabupaten dan provinsi itu gitu. Mereka mengumpulkan uang itu dari masyarakat yang memang secara financial illiterate gitu ya, tidak begitu paham tentang dunia keuangan. Nah, oleh karena itu jangan menunggu sampai kasusnya sebesar asuransi nasional atau koperasi nasional atau bank nasional, tapi betul-betul dari akar rumput. Nah, oleh karena itulah keberadaan penyidik, keberadaan OJK di kabupaten kota harus diperkuat. Jangan terjadi sentralisasi penyidik dan kekuatan itu justru di Jakarta, sementara masyarakat yang punya uang yang tidak paham itu justru ada di bawah. Terima kasih OJK, mudah-mudahan diimplementasikan secepatnya karena undang-undang di Indonesia cukup banyak, tapi implementasinya kadang-kadang kurang konsisten. Terima kasih. Saya sih kan kalau di yang menentukan hukuman kan tetap pengadilan ya, dari hakim juga. Jadi kayak sekarang kan ini kayak KPK aja gitu loh. Cuman kalau misalnya ntar hukumannya sama aja, nggak sesuai dengan tindak pidananya, menurut saya sih percuma juga. Harusnya OJK itu lebih ke pencegahan gitu, pengawasan. Jadi kalau pengawasannya lebih ketat, jadi ada pelanggaran dari pihak penyedia jasa keuangan itu segera langsung bisa di hold atau ditahan gitu loh. Jadi kalau misalnya sistem peradilannya sama kayak yang lain-lain, percuma aja sih kalau menurut saya. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.